Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Aidatul Fitro. Maaf ya teman-teman, baru upload lagi karena sibuk banget sama darinya Cayu. Karena kan dia kan udah kelas 6, harus fokus, bener-bener fokus. Sayanya juga nggak bisa beberes aja, masak jarang karena ya itu nemenin dia gitu ya. Walaupun sekedar cuma nemenin gitu kan, maksudnya support sistemnya dia gitu kan. Beberes aja kan saya juga ngeskip dulu karena yang diutamain Cayu kan udah kelas 6, sibuk banget. Kadang Sabtu aja pernah sekali Sabtu belajar karena mengejar materi gitu. Nanti kan bulan depan juga udah kalau nggak salah ya. Pagi ini saya mau bangunin dia buat sholat, dan sekarang jam ya, mana HP, sekarang jam 4.50 pagi. Jadi nanti saya sholat dulu. Kalau saya udah selesai sholat, baru nanti ngebangunin Cayu. Itu kakinya kelihatan. Nanti baru ngebangunin. Karena kasihan kayaknya semalam dia tidur jam berapa nggak tahu. Saya udah tidur duluan karena kan saya nggak tidur siangnya kan buat beberes. Jadi kayaknya tidur lebih awal sayanya. Karena kalau dia tidurnya ketiduran pas jam 4 ketiduran, lagi belajar ketiduran. Terus ya udah bangun jam berapa, udah malam dia baru bangun. Ya udah gitu aja, saya sholat dulu ya, nanti saya lanjut lagi. Temenin saya untuk melakukan aktivitas pagi ini. Saya tadi udah bangun dari jam berapa? Dari jam 3. Kayak kebangun aja gitu, soalnya mau ya ada sesuatu lah gitu. Sekarang papanya nggak ada, jadi kita berdua saja. Papanya kerja. Jadi yaudah ya, aku sholat dulu ya guys. Aku sholat dulu ya, bye. Alhamdulillah udah selesai saya sholatnya. Di sini saya bukan pamer ibadah ya, maksudnya kan ini kayak rutinitas di pagi hari saya. Ya sebenarnya sih berantakan, nggak yang tertata gitu. Cuman kan ya pasti ada kegiatan lah ya. Oh ya, doain ya teman-temannya, saya lagi merencanakan kegiatannya Cahayu. Jadi saya sama papanya Cahayu, kita tuh lagi mau bikinin jadwal buat Cahayu. Itu pun bukan kesepakatan satu pihak, misalkan orang tua gitu, enggak, kerja sama Cahayu. Nanti saya ngebangunin Cahayunya nanti, belum jam 5, alarm juga belum bunyi. Dan awal mulanya kenapa harus banget ini ya, bagi apa sih, opsional setiap orang tua. Kalau saya sama papahnya tadinya kan emang gak ada sama sekali memikirkan untuk bikinin jadwal si Neng, karena dulu tuh waktu sebelum pandemi dia itu kayak kayak bukan kekerjaan gimana ya, kayak peduli ke lingkungan aja, peduli gitu. Misalkan kayak
bundanya beberes, dia selalu nanya, "Bun, Cayu bisa bantuin apa?" Masak, dia juga nanya, "Bun, saya bisa bisa bantuin apa?" Gitu-gitu. Terus ya udah mau dibikinin. Nah, terus pas semenjak pandemi, karena anak kita kan daring itu dari jam 7 teng sampai dia itu sampai kadang sampai jam 3 kalau lagi tugasnya banyak, sampai malam ngebut itu pun, tapi dibawa santai sih, karena kan kasihan juga kan otaknya. Kita aja orang tua yang cuman ditanya beberapa soal aja udah puyeng kan, apalagi dia semua pelajaran dia mikir sendiri. Nah, dari situ dia itu kayak mungkin udah capek duluan, tapi apa namanya, tapi dia itu gini loh, kita orang tua nih main handphone aja sebentar udah puyeng, iya kan. Nah, dia kan dari jam 7 teng sampai sore, mentok-mentoknya malam itu pun. Tapi kalau si Neng alhamdulillah anaknya tuh konsistennya dalam belajar tuh gini, kalau gua hari ini mampu, kenapa enggak gua kerjain aja sekarang. Jadi takutnya numpuk itu karena pernah ya tumpuk banyak banget kerjaan, tugasnya dia banyak banget. Terus kata saya gini, "Neng, kalau ada waktu mending kerjain, jadi besoknya mau ada pelajaran numpuk lagi pun nggak masalah gitu kan, nggak masalah gitu. Kalau misalkan hari ini yang kemarin aja belum kelar, apalagi hari ini tuh banyak lagi, kan pusing kan, jadi pusing sendiri gitu loh. Kalau kayak gini kan maksudnya kayak orang tua bisa bantu lah, kayak misalkan dia nanya ya ayo kita cari bareng-bareng gitu. Tapi itu lebih ke papahnya suka banget bantuin. Kalau ya udah kalau ada apa-apa tuh nanya, tapi bantuin sekedar bantuin kayak nanya gitu kan. Nah, terus si Eneng juga bilang pernah ngeluh pun sakit kepala. Kan saya sebagai orang tuh takut ya, aduh anak gua sakit kepala, aduh pasti ini pelajaran karena gini gitu. Nah, dari situ sayanya bingung tuh ngomong sama suami, ini gimana anaknya sakit kepala, ngeluh sakit kepala gini kan. Yang kita takutin imunnya turun, karena kan lagi corona begini harus banget kan yang diutamain kesehatan, imun dijaga. Dari situ saya bilang udah, kalau emang Cayu udah nggak sanggup, udah besok aja. Itu pun kadang anak ini nih gini, misalkan ini hari Senin ada pelajaran tema 8 lah, pokoknya tema lah gitu. Tema itu ngumpulinya bu gurunya ngasih senggang waktu tuh sampai besok atau lusa gitu kan. Nah, dia tuh nggak mau, dia tuh harus dikerjain dengan alasan apa? Nggak mau, Cayu nanti kepikiran. Kalaupun Cayu udah mau tidak, katanya gini, ya udah Neng istirahat siang aja gitu kan. Enggak bun, Cayu kepikiran. Itu selalu yang dia bilang begitu kan. Terus ya udahlah terserah Cayu, tapi kalau udah ngerasa capek udah gitu. Nah, terus dia itu suka kan kadang kayak pelajaran nggak begitu padat gitu kan, ada senggangnya. Nah, dia ini anaknya kayak gini, misal yang saya bilang tadi, nggak peduli sama lingkungan sekitar, itu maksudnya gini, kayak contoh kecil aja. Anak kan udah kelihatan dari kecil ya, kayak contoh dia tuh
ngejatuhin sesuatu lah, misalkan ngejatuhin ini nggak sengaja kedebuk, dia itu nggak ada ngerespon, oh iya gua ambil taruh lagi, nggak ada. Dulu ada. Nah, sayanya ngobrol sama suami, ini gimana ya, kok si Neng makin kesini makin begini. Kalau saya kan orangnya hal kecil aja, maksudnya bukan masalah dipermasalahin, ini kan menyangkut anak. Kalau menyangkut anak, sekecil apapun, semikro apapun gitu kan, gitulah bahasanya orang mah, sekecil apapun, sekecil debu yang gak kelihatan sama sekali, itu akan dipermasalahkan. Kalau saya, karena saya orangnya gini, saya dulu dididik kerasnya tuh bukan yang buat seenak jidat orang tua, ya lu salah ya gue salahin gitu, enggak. Maksudnya kayak sekarang aja nih, saya ngerasain kan, kayak ngerasain banget lah gitu. Nah, pengennya saya itu, cara kasarnya gini ya, lu sekecil apapun kesalahan lu, bukan kesalahannya, salah belok, akan bunda tuntun gitu ya, bukan bunda doang, papa gitu, maksudnya orang tua akan nuntun gitu. Nah, dia tuh dengan sekecil itu, maksudnya dengan hal sekecil itu yang dia jatuhin, gak ada tanggung jawabnya, bilangnya entar, itu tuh gak bisa, harus diselesaikan dari sekarang lah. Takutnya kan ya namanya hal kecil kan nantinya makin besar, apapun itu. Nah, dari situ terus udah gitu, dia itu kan, kita kan punya peliharaan kucing. Nah, maksudnya tuh kayak dia tuh kayak misalkan, maaf ya, buang pupnya kucing, buang kotorannya kucing tuh harus disuruh, nggak ada kepeduliannya gitu loh. Itunya yang mau kita bangkitin lagi. Jadi kayak terus sering kalau papahnya atau saya ngelarang, Neng udah dong main handphonenya, berhenti dong, mending nonton YouTube di TV, terserah Cayu tuh TV gitu kan, nggak usah main handphone mulu. Terus ntar dia tuh kayak tadinya yang apa sih, yang megang handphone, misalkan megang handphone ini gitu, bisa nyengir, bisa apa, ekspresi apapun ada di sini. Nah, kenapa setelah suruh lepas itu dia tuh kayak bengong, ngapain gue ya, apa yang mau harus kerjain ya, itu tuh mati gaya di situ. Jadi kita tuh nggak mau banget, apalagi bermunculan sekarang dari yang temennya si papahnya, ada yang ngobrol, iya tetangganya ada yang kasusnya begini syarat di sininya udah kena gara-gara ya gitu, main handphone mulu, gini kan takut ya orang tua. Terus berita banyak kan takut. Ya itu sih sebenarnya kasus bukan kasus baru, udah lama, cuman kan kalau misalkan sekarang dengan masa-masa yang sekarang ini kan ngeri kan. Apalagi kita dulu aja yang main handphonenya nggak yang 24 jam aja kena loh, kalau nggak kita perhatiin kan. Anak-anak kalau nggak diperhatiin kan ya gitu jadinya. Nah, ini tuh 24 jam, belum dia kalau itu udah dong Neng, kan kamu kan itu hari Senin sampai Kamis tuh sebenarnya udah payah, itu pun gitu. Senin sampai Jumat gitu kan Sabtu minggunya dia mah libur. Karena dari situ kita pun bilang ya udah Neng, tolong udah berhenti, kan bisa tuh Sabtu minggunya harusnya tuh kamu berhenti total, nggak usah main handphone, apa terserah, mau apa, mau gambar, mau apa gitu. Nah, rencana saya sama papahnya mau ngebangkitin kepedulian dia, terus mengurangi main handphonenya. Ya alhamdulillah, bukan muji anak sendiri ya, nilai sih nggak yang begitu jelek lah.
insya Allah negeri juga dapat, kan dia kan udah kelas 6 negeri, insya Allah negeri juga dapat kalau nilai dia stabil begini. Banyak teman-teman dia juga yang akhirnya nilainya turun, kan kita nggak mau ngebangkitinnya lagi, kan susah. Jadi ya udah, kita tuh agak gimana ya, melo gitulah, namanya orang tua gitu, pasti melo kalau masalah anak lah ya, sekecil apapun itu. Jadi saya curhat deh, vlog hari ini jadi curhat deh. Ya udah, saya mau ngebangunin si Neng dulu, mau buka jendela, udah jam berapa nih, mana handphone deh, udah jam 5 lebih 8. Yaudah ya, aku mau bangun si Neng dulu. Ini semua minta kena tuh. Kamu ada yang belum dikerjain kan? Masih diucap sih. Gue lagi ngevlog. Ayo coba tanya. Banjir banget. Tadi banjir banget. Coba deh. Itu tuh hasilnya. Udah bangun ayo. Kan ada yang belum dikerjain kan? Hari ini harus selesaikan. Hah? Semalam tidur jam berapa? Jam 11. Yaudah ayo bang, udah cukup, tidurnya udah cukup itu. Ayo dulu aja bangun jam 3 loh. Gila, mencesnya di baju, itu di baju basah banget. Itu tuh bang, gue lagi ada yang belum dikerjain kan, belum selesai. Yaudah ayo bangun, ih udah jam 6. Bangun. Ayo bang. Neng, bangun Neng. Masih gelap, tapi sebenarnya enak, jadi udaranya masih seger. Yaudah ya teman-teman, segitu aja, maaf ya, jadi bukan ini lagi, jadi curhat. Yaudah itu sih pengalaman ya share pengalaman positif, nggak apa-apa lah ya. Yaudah segitu aja ya. Nanti kalau misalkan saya nggak sibuk lagi, nanti saya bikin video lagi ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.